Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita bertemu lagi di video tutorial pembelajaran tentang media interaktif. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengkondisian, yaitu kita menggunakan sintaks if ya pada ActionScript. Sekarang kita akan mempelajari pengkondisian bentuk kedua atau bisa disebut dengan if else ya. Jadi sintaknya nanti ada if dan ada else. Sintaks if else seperti ini ya. Dari sintak bentuk pertama yaitu cuma if itu ada penambahan else di belakangnya. Maksudnya apa? Maksudnya saat if kondisi pertama terpenuhi, maka program akan menjalankan kejadian satu ya. Jika kondisi satu tidak terpenuhi, maka kejadian satu atau program tidak akan menjalankan kejadian satu. Dan kemarin kita sudah melakukan if selanjutnya, membuat if selanjutnya yaitu kondisi kedua dan kejadian kedua dan seterusnya. Itu masih dalam bentuk if yang berbeda. Jadi kita harus membuat if dua kali untuk menentukan dua kondisi ya. Jika kita menggunakan if else, kita cukup menuliskan dalam satu bentuk atau satu kerangka sintaks saja untuk menentukan dua kejadian ya. Di sini jika kita menggunakan if else, bacanya seperti ini: jika kondisi satu terpenuhi, maka kejadian satu akan dijalankan, sedangkan yang kejadian dua ini otomatis akan diabaikan jika kejadian satu sudah dijalankan. Akan tetapi jika kondisi satu tidak terpenuhi atau kondisi satu itu tidak terpenuhi dengan sintaks sebelumnya, maka kejadian satu juga tidak akan terpenuhi. Jadi program akan langsung menjalankan kejadian kedua ya. Saat seperti ini bisa digunakan jika kita mendapatkan kasus seperti ini. Jadi jika nilai kamu 10, maka kamu responnya akan senang. Jika selain nilai 10 itu kamu responnya tidak suka. Contohnya seperti ini ya. Kita membuat variabel dulu seperti kemarin, terus kita cek dulu if jika variabel nilai isinya 10, maka pada responnya itu akan menghasilkan kata-kata suka. Harusnya senang ya, senang di sini atau suka ya. Jika tidak 10, jika nilai di variabel ini itu tidak 10 kondisinya, maka akan respon yang akan keluar adalah tidak suka. Apapun nilainya, jika tidak 10 itu akan menjalankan atau akan mengeluarkan output tidak suka. Oke, kita langsung buka aplikasi Adobe Animate-nya. Langsung saja buka ke panel action ya. Kemarin, oke, kita buat dulu nilai, variabel nilai dengan tipe data integer ya. Seperti ini. Terus kita kasih nilai kamu contohnya di sini 8. Terus kita kasih pengkondisian. Kondisi pertama, kita cek jika nilai itu isinya sama dengan 2 kali 10, maka apa? Kita buat respon, kita variabel respon ya. Maka gini aja, kita untuk menampilkan outputnya kita kasih fungsi trace ya, itu untuk mengeluarkan sesuatu ke dalam output nanti, mengeluarkan kata-kata. Nah, ini mengeluarkan nilai seperti ini berupa string atau teks, yaitu maka suka ya. Jika nilaimu 10 maka suka. Jika tidak 10 maka trace suka ini atau output untuk menjalankan suka ini itu tidak akan dijalankan, otomatis ini sudah tidak akan dijalankan, tidak ada apa-apa jika tidak 10. Nah, sekarang kita tambahi else ya. Kalau bukan 10 berarti apa yang dikeluarkan? Jika kita ingin keluarkan, oh saya
Kalau tidak 10 saya tidak suka. Nah, tidak suka. Maka yang akan dijalankan adalah yang tidak suka, karena nilainya di atas itu kondisinya adalah bukan 10 tapi 8. Bahkan jika ini nilainya 10,5, itu pun akan dianggap nilai ini bukan 10, maka dia akan menjalankan tidak suka, ya. Jadi nilai itu akan, kalau kita menggunakan perbandingan sama dengan ini, dia akan membandingkan nilai ini apakah benar-benar 10 isinya di sini, ya. Kalau tidak, maka dia tidak akan menjalankan perintah yang ada di dalam kondisi pertama. Dia langsung loncat ke kondisi kedua ini, langsung dijalankan. Kita coba lihat, kita ganti dulu, coba nilainya contoh 9, ya. Sekarang kita jalankan, CTRL enter. Oke, ada error. Errornya kenapa? Lihat, petiknya itu di belakang tidak saya tutup, jadi ini terjadi error. Ini harusnya ada petik satu lagi untuk menutup. Oke, kita jalankan lagi. Oke, kita cek di outputnya, ya, dia akan menjalankan atau mengeluarkan kata-kata atau tulisan tidak suka. Karena apa? Karena nilai itu isinya itu bukan 10, jadi dia program tidak akan menjalankan ini, tidak akan menjalankan atau tidak akan mengeluarkan kata-kata suka, tapi langsung menjalankan di perintah selanjutnya, kejadian selanjutnya ini tidak suka otomatis. Bagaimana kalau ini kita ganti 10? Oke. Output akan mengeluarkan kata-kata suka, ya, karena nilainya itu 10. Jadi satu tubuh if else seperti ini hanya dijalankan satu perintah yang sesuai dengan kondisinya. Jika tidak sesuai, otomatis akan menjalankan else. Jika nilai ini sesuai 10 dengan nilai ini, contoh jika nilai, kita cek dulu nilai apakah 10. Oh iya, nilainya 10, berarti akan menjalankan perintah ini, perintah mengeluarkan kata-kata suka. Otomatis S di dalamnya ini tidak akan dijalankan. Seperti itu pengkondisian, ya, jadi kondisi tertentu. Oke, jadi kita tidak perlu membuat lagi, ya, kita tidak perlu membuat jika nilai tidak 10 dan seterusnya. Cukup jika ada dua kejadian, ya, dua kejadian seperti ini, cukup berikan S seperti ini. Jadi kita tidak perlu membuat if lagi di bawahnya. Oke, pengkondisian bentuk ketiga yaitu if as if as, ya. Ini ada if as if as. Nanti ada, ini biasanya kita gunakan jika ada lebih dari dua kondisi, ya, mungkin 3, mungkin 4 dan seterusnya. Itu pakainya else if, ya. Sintaknya seperti apa? Sintaknya sama persis, ya. Jadi kondisi pertama, kita cek dulu kondisi pertama apakah memenuhi kejadian yang ada. Kalau memenuhi, akan menjalankan kejadian 1. Skrip selanjutnya itu tidak akan dijalankan jika sudah memenuhi. Tapi jika kondisi 1 tidak memenuhi, dia akan mengecek lagi S. Jika tidak, jika terjadi kondisi 2, maka akan menjalankan kejadian 2. Jika tidak, seterusnya. Jika ada else if lagi, kondisi ketiga dan seterusnya, dia akan mengecek dulu sampai kejadiannya memenuhi. Jika tidak ada semua, maka yang akan dijalankan adalah else-nya. Jika kita kasih else seperti ini. Jadi satu tubuh sintak if seperti ini, kondisi seperti ini, hanya menjalankan satu kejadian saja yang memenuhi syarat, ya, yang memenuhi kondisinya, ya. Contoh studi kasusnya seperti ini. Jika nilai kamu 10, maka kamu senang. Jika nilai kamu lebih dari 6, maka kamu agak senang. Lebih dari 6 itu bisa 7, 8, 9, 10. Ya, tapi dia ngecek dulu 10, ya. Kalau nilai kamu 10, maka harusnya dia tidak akan agak suka, tapi senang dulu, ya. Jadi dia cek di paling atas dulu. Oh, nilai kamu 10 maka senang, maka bawahnya tidak akan dicek. Tapi jika nilai kamu 10, otomatis mungkin 9, mungkin 8, dia cek dulu apakah nilai kamu yang bukan 10 itu lebih dari 6. Jika lebih dari 6, maka akan menjalankan agak suka. Tapi jika kurang, tidak di antara, mungkin tidak lebih dari 6 dan bukan 10, maka yang akan dijalankan adalah tidak suka, ya. Selain itu, selain kondisi ini akan menjalankan tidak suka.
Sintaksnya seperti ini ya. Ya, as if itu ada spasi ya di sini. As spasi if ya, diperhatikan. Oke, kita langsung saja praktekkan ke aplikasinya. Buka Adobe Animate kalian. Oke, di sini ya. Kita hapus dulu is-nya, else-nya ya. Jadi nilai kamu bukan 10, terus apa? Kondisi selanjutnya else if jika nilaimu lebih ya, lebih dari 6 ya, ini lebih dari ya. Kalian pasti tahu ya, perbandingan matematika seperti ini, lihat ada kurung, ini ada nilainya lebih dari 6 ya, maka jalankan trace agak suka ya, agak suka ya. Jadi cek dulu nilaimu 10 enggak. Kalau nilaimu tidak 10, maka cek lagi kondisi kedua. Tapi jika nilaimu 10, maka langsung otomatis program menjalankan ini. Otomatis kondisi selanjutnya itu tidak akan dijalankan. Paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya jika nilaimu contoh saja di sini 8 lah, 8. Harusnya tidak suka ya, harusnya tidak akan menjalankan program ini karena dicek dulu nilainya 10 enggak. Oh enggak, nilainya 8. Oke, dicek lagi, berarti ini tidak memenuhi. Terus cek lagi, jika nilainya lebih dari 6, ini nilainya lebih dari 6 enggak? Oh iya, nilainya lebih dari 6, maka akan menjalankan tidak suka ya. Loh, bagaimana Pak jika nilainya itu 10? Nilainya benar 10. Ini yang kedua, kondisi kedua nilainya juga lebih dari 6. 10 itu juga termasuk lebih dari 6 ya. Jadi program itu akan menjalankan perintah pertama dulu. Jika perintah pertama atau kondisi pertama sudah benar ya, sudah benar, maka akan menjalankan kejadian ini yang pertama. Kejadian selanjutnya sudah tidak akan dijalankan, tidak akan dianggap lagi. Jadi otomatis akan menjalankan ini kalau nilainya 10 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya jika nilainya bukan 10 dan tidak lebih dari 6, maka gini aja, langsung aja gini. Nah, langsung menjalankan apa? Oh, tidak suka. Berarti nilainya mungkin di bawah 6 atau 6 ya, atau di bawahnya. Tidak suka ini ya. Coba sekarang kita buat nilai 10 dulu. Apa nanti akan mengeluarkan apa ya, output apa nanti. Oke, suka ya, suka. Oke, karena ini yang akan dijalankan, otomatis yang bawah tidak akan dijalankan. Sekarang kita ganti nilainya 7 ya, nilainya bukan 10. Oke, akan menjalankan agak suka ya, karena nilainya bukan 10, otomatis dia ngecek kondisi selanjutnya apakah nilainya lebih dari 6. Oh benar, nilainya lebih dari 6 yaitu 7, maka akan menjalankan perintah ini, yaitu mengeluarkan tulisan agak suka. Bagaimana nilainya kalau 6 ya, dia langsung akan menjalankan tidak suka ya. Karena apa? Karena nilai lebih dari 6 itu nggak ikut ya. Lebih dari 6 itu 7, mulai dari 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, itu lebih dari 6 kalau tulisannya seperti ini ya. Jadi otomatis ini tidak masuk kondisi ini, apalagi kondisi ini juga tidak masuk, maka otomatis langsung menjalankan, tidak akan ngecek lagi, dia akan langsung menjalankan perintah terakhir ini, tidak suka. Terus bagaimana kalau kita kasih kondisi lagi? Berarti kita kasih ini if lagi seperti itu ya, if nilai lebih dari berapa? Lebih dari 4 ya, maka kurang suka ya, kurang suka ya, berarti 5, 6 ya nilainya ini ya yang masuk ya. Jika tidak ya, atau mungkin ini tidak suka aja, ini tidak suka ya. Jika tidak memenuhi semua ini, berarti nilainya berapa? 10 juga bukan, di atas 6 juga bukan, di atas 4 juga bukan, mungkin nilainya 4, 3, 2, 1 ya. Jika nilaimu 4, 3, 2, 1, otomatis akan menjalankan ini. Maka gini aja, mama marah ya, gini ya,
Oke, jadi nilaimu 6, maka akan menjalankan tidak suka nanti. Coba ya. Oke. Oke, tidak suka ya. Tapi jika nilaimu kurang dari 6, contoh mungkin berapa ya? Mungkin 4 nilaimu atau 3. Nilai kok 3 ya? Akan menjalankan, maka responnya yang terjadi adalah dia akan mengatakan mamah marah. Nah, jadi nilainya kalau jelek itu mamah marah. Oke, jika ada kondisi lagi Pak gimana? Nah, terus saja kalian kasih as if, ini tidak ada apa namanya, tidak ada ujungnya ya. Jadi yang pertama itu if, yang terakhir as ya. Tapi kalau di tengah-tengahnya itu as if kayak gini terus. Yang jelas ini akan menjalankan satu perintah sesuai kondisi if, yang kondisi yang sesuai dengan keadaan di sini adalah nilai yang ada di atas itu isinya berapa kan gitu. Itu tentang if. Oke, sampai sini paham ya? Oke, itu tentang penggunaan if. Nanti mungkin penggunaan if ini akan sering kita mungkin kita terapkan ya untuk beberapa kasus ya, untuk kondisi tertentu. Jadi pengkondisian itu ada 3 bentuk ya, ada if else, dan ada if ya, tergantung kebutuhan ya. Ini sekali lagi ini tergantung kebutuhan. Jika hanya butuh satu kondisi saja dan tidak akan mengeluarkan nilai apapun, jika kondisi tidak terpenuhi maka cukup berikan satu if saja ya. Tapi jika butuh 2 nilai yang harus dimasukkan dalam 2 kondisi ya, berikan if else. Jika lebih dari 2 kondisi maka berikan adalah as if ya. Ini enggak perlu dihafal, cukup diterapkan aja. Dan kalian yang harus bagaimana menulis sintak ya. Jadi if kondisinya diapit kurung, terus kejadiannya diapit kurung kurawal, terus else, terus jika as if itu ada spasinya di antaranya dan seterusnya ya. Cukup itu yang perlu diterapkan dan dipahami saja ya, tidak perlu dihafal ya. Nanti lama-lama kalian akan paham jika diterapkan dan akan hafal jika terus kalian terapkan. Oke, mungkin sampai sini dulu ya anak-anakku semua ya. Kita lanjutkan nanti ke satu pembahasan lagi ya tentang dasar-dasar bagaimana bahasa pemrograman bahasa ActionScript ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.